Gede banget. Oh. Yo, what's up guys? Welcome back to Best in Attack YouTube channel. Sambuca Malvin. Dan akhirnya, yes, gila, gue excited banget sampai nggak bisa tahan karena kita hari ini bakal unboxing HP futuristik, HP yang bisa dibilang wah top of the revolutionary teknologi dari Samsung, yaitu ini dia Samsung Galaxy Z Fold 3. Yes, number 3, generasi ketiga. Yang sebenarnya waktu itu gue udah pernah bahas yang generasi pertamanya. I like it a lot, cuma memang waktu itu generasi pertama masih ada prone sedikit di sana sini, dan kemarin generasi keduanya harganya mahal banget, jadi akhirnya gue nggak berkesempatan karena dompetnya nggak cukup. Tapi yang ketiga akhirnya harganya turun dan sekarang udah di tangan gue. So yes, kita akan unboxing. Gue akan nunjukin ke kalian gimana rasanya pengalaman unboxing Samsung Galaxy Z Fold 3. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. By the way, yes, in front of me I have my lovely Samsung Galaxy S21 Ultra yang akan gue pindahin ke sini. Samsung bisa dibilang sih One UI ya, bisa dibilang sebagai OS yang paling berkembang beberapa tahun belakangan, dan gue suka banget pakai One UI. Dari sebelumnya mungkin 2 tahun lalu One UI itu di peringkat keempat atau kelima sebagai OS favorit gue. Sekarang udah naik, bisa dibilang ke peringkat pertama guys. One UI itu enak banget, nyaman banget pakainya. Dan yes, kita buka plastiknya. Alright, yes, jadi ini adalah unit retail Indonesia, unit pre-order. Oke, yes, ini yang kalau misalnya kalau depannya warnanya abu-abu gini, artinya ini adalah yang warna varian silver. Jadi kalau kita bisa lihat di bagian bawah, ini dia specs-nya. Ini yang 256 dan 12 GB RAM, warna Phantom Silver, dibuatnya di Vietnam, tapi udah bahasa Indonesia, which means ini adalah unit yang Indonesia. Oke, di bagian belakang sudah ada beberapa teks, udah bisa 5G juga. Oke, diimport oleh PT Samsung Electronics di Cikarang. Nice, lala, look at the screen, gede banget. Yes, ini dia warna silvernya, ganteng banget. Ini ngingetin gue sama warna S21 yang silver waktu itu gue sempet pegang, dan itu juga warnanya ganteng banget. Makanya kali ini gue penasaran, kita cobain warna silver, karena sebelumnya kan warna black, itu juga ada warna yang midnight green. Kayak gue nggak tahu, warna green kan agak tahun lalu, warna black itu nanti dikira Galaxy Z Fold 2. Jadi kita cobain yang silver ya. Oke. Kemudian di bagian bawah ada SIM card ejector. Kemudian di dalamnya lagi, oke, jadi bukanya seperti ini. Ada kartu garansi resmi, ada quick start guide juga di sini, dan terakhir adalah kabel USB-C ke USB-C, which means ya sama kayak kemarin di S21 series nggak dapat charging adapter. Agak disayangkan ya, segini doang, 25 juta. Oke, gue balikin dulu. A few inches later. Oke, so ada gambar SIM card di sini, which means nanti kita masukin SIM cardnya dari sini. Pinggirannya agak flat sih sekarang bisa dibilang ya. Tren baru guys. Bagian atas ada lubang speaker. Ada untuk kameranya juga udah sedikit berubah, jadi lebih elliptical gitu. Oke, sekarang kita akan coba buka aja. Here we go. Ini dia Samsung Galaxy Z Fold 3. Silvernya tuh kalian lihat ada pantulan-pantulan warna gitu. Jadi ada kayak sedikit hijau dan ada sedikit kayak pink gitu ya. Nah, untuk bagian layar utamanya full black, dan ini untuk bezelnya kayak masih ada pelindung-pelindung plastiknya sih. Jadi dari bawaannya udah ada. Kemudian di bagian dalam juga ini screen gedenya. Dan sekarang let's do the big trick of this phone, which is wow. Gila, satisfying banget suaranya. Kita coba sekali lagi ya. Kayak ada klik kayak gitu ketika dia nutup. Jadi dari segi finishing
Sebenarnya yang tahun lalu kan yang Fold, yang Galaxy Fold 2, yang bronze doang yang pakai matte. Sekarang semuanya udah pakai matte, which is very awesome. Gua suka banget sama finishing matte. Dan untuk pinggirannya sendiri dia juga pakai finishing matte kali ini. Jadi harusnya tanpa case digenggam tangan enak. Dan kalau yang Galaxy Z Flip, which is nanti juga kita akan bahas, itu finishing pinggirannya glossy. Jadi gue agak masih pertanyakan. Tapi bagian ininya nih, bagian frame utama dari si foldingnya ini, dia pakai glossy. Tapi ini masih terbungkus plastik. Jadi ada plastik protector semua, which is ya udah sering dipakai sama HP-HP Samsung lainnya. So, kita hidupin aja langsung. There you go. Samsung Galaxy. Oke, there you go. Udah masuk ke screen utamanya, welcome screen. Sekarang kita lihat ini untuk yang bagian depan. Jadi dari, seingat gue ingat waktu itu pakai Galaxy Z Fold yang pertama. Waktu itu belum Z Fold, bahkan namanya Fold 1. Itu kecil banget layarnya. Tapi masih tergolong oke, dan ini udah jauh lebih oke, jauh lebih improve. Dan memang dari segi ukuran, ya sama mungkin ya, sama yang generasi Z Fold kedua. Cuma waktu gue lihat gambar, bezel di bagian kirinya ini untuk yang Z Fold 3 lebih tipis dibandingkan sama yang ada di Z Fold 2. Sambil iseng kita lihat ke bagian dalam aja. Nah, kalau kalian buka ke bagian dalam juga sama. Jadi dia menggunakan screen, di otomatis rasionya diganti gitu guys. Dan kalau kita bisa lihat the trick of the trick, nih kelihatan nggak kalian tuh? Sedikit kelihatan ya di kamera ya. Sebenarnya kalau dengan mata telanjang itu kalau yang warna putih ya kelihatan. Cuma dari beberapa video yang gue tonton, itu katanya nggak gitu kelihatan. Coba gue zoom sedikit. Yes, itu dia di under display kamera. Jadi Samsung untuk pertama kali ya, bisa dibilang brand gede yang menggunakan teknologi ini. Dan nanti kita akan coba aja. Sekarang gue akan registrasi dulu aja sebelum kita tes, oke? Oke, sambil kita setup, kita cek dulu specs lengkap dari Samsung Galaxy Z Fold 3 ini. Pertama untuk chipset, dia menggunakan Snapdragon 888. Snapdragon bisa dibilang terkuat saat ini dengan fabrikasi 5 nanometer, jadi kecil banget. Dan GPU-nya Adreno 660. RAM-nya 12GB dengan storage 256, ada pilihan yang 512GB juga. Layarnya Dynamic AMOLED 2X, dua-duanya udah 120Hz di dalam dan juga di bagian luar layarnya. Itu dengan perlindungan Gorilla Glass Victus, di dalam itu 7,6 inci, di luar 6,2 inci. Untuk resolusi di bagian dalam layarnya 1768 dikali 2208, sedangkan di luar 832 kali 2268. Wow. Dan baterainya itu 4400 mAh dengan 25 watt fast charging plus ada 11 watt fast wireless charging. Kemudian terakhir adalah kamera. Dia ada triple kamera belakang 12 megapiksel semua dengan kamera selfie itu 10 megapiksel untuk di layar luarnya, sedangkan di layar dalam yang hidden kamera tadi adalah 4 megapiksel. Oke, so ini dia guys, sekarang dalam posisi wallpaper yang black. Kalau kalian lihat lebih dekat nih ya, gue tunjukin sedikit. Kamera selfie-nya itu nggak di cover sama layarnya kalau kalian menggunakan wallpaper yang black. Sedangkan kalau kita hidupin, misalnya gue hidupin jam nih, tuh dia langsung otomatis tercover layarnya dengan display AMOLED. Walaupun memang kalau kalian lihat di kamera itu kelihatannya warna-warnanya pixelated banget, cuma di mata itu sebenarnya nggak mengganggu sama sekali. Kalau kalian ngelihat ke arah layarnya ya, kalau kecuali kalian ngelihat ke arah kameranya banget, baru kelihatan tuh ada pixel di sana. Cuma bener-bener first impression nggak mengganggu sama sekali. Kemudian ini untuk layar dalam, kalau kita lihat, gila, ini hinge-nya berasa strong banget, grippy banget, dan ya bener-bener kerasa jauh beda sih dibandingin sama generasi yang pertama. Generasi pertama gue merasa masih agak flimsy, masih agak kurang pakem gitu ya. Oke, ada always on display di bagian luar dan dalam, dan layarnya tadi kalau kalian lihat juga ini udah 120 Hz, cuma yang nggak kelihatan sih memang di bagian kamera karena kita kameranya cuma 30 frames per second. So, apa aja yang baru daripada si Galaxy Z Fold 3 ini? Mungkin ini gue share sedikit aja. Pertama, dari segi highlight, pertama tadi adalah si hidden selfie kameranya in display-nya. Kemudian yang kedua, ini adalah HP ini udah IPX8 water resistant, jadi udah bisa dicemplungin air. Nanti gue tunjukin aja buat kalian, biar kalian percaya. Dan ketiga, dia juga mempunyai S Pen support. Jadi dia bisa pakai S Pen untuk layar bagian dalamnya ini, tetapi memang S Pen-nya khusus untuk Z Fold
dan itu juga dijual terpisah. Dan ya gue pengen cobain sih, penasaran aja, cuma nggak tahu deh, lihat nanti. Kemudian untuk keempat ada layarnya tadi semua udah 120 Hz depan belakang, dan yang terakhir adalah ada fitur yang menarik di sini, fitur software yaitu fitur Labs, di mana kalian itu bisa memaksimalkan segala aplikasi misalnya kayak Instagram yang nggak full screen itu bisa kalian full screenin dengan fitur Labs-nya tadi. Fitur lanjutan cek di lab dan kalian bisa sesuaikan aspek rasio aplikasi di layarnya tadi. Gue pengen ngajak kalian lihat nih, kalau kita nonton YouTube itu gimana ya. Untuk rasio awalnya itu lonjong banget nih jadi ya. Oke, sekarang kita coba tes deh nih salah satu video. Oke, coba kita full screen. Tuh, jadi dari segi screen dia itu cuma kayak menggunakan 2/3 dan kiri kanannya ini jadinya black bar dong. Nah, ada Daniel di sini, dan sekarang kalau kita coba buka ya. Nah, jadi kalau dibuka ke layar yang secara vertikal dia kayak gini guys. Jadi kalian bisa masih baca komen di bagian bawahnya, dan kalau kalian pengen lebih lebar itu kita bisa di switch aja nih ke bagian horizontal. Kita belum rotate. Nah, jadi kita bisa rotate dan jadi kayak gini, sama masih ada black bar juga di atas bawah, dan kalau kita coba kecilin dia pindah nih detailnya ke bagian kanan, dan komennya juga ada di bagian mana nih, komennya ada di bagian kanan sini. Ya cukup oke sih, cuma gue harap paling nggak komennya kalau di sini kan lebih enak nih, kita tinggal switch aja di kanan, kita bisa ada rekomendasi video lain gitu. Tuh, jadinya kosong nih bagian bawahnya. Oke, untuk speaker tadi kalian bisa denger lumayan kenceng nih, kalau kita coba ulang lagi ya. Jadi full banget, kerasa bassnya, dan juga ini speakernya stereo. Sekarang gue pengen tes untuk Instagram, jadi aplikasinya ini masih belum bisa full screen guys. Jadi di sini ada fitur namanya itu adalah Labs, dimana di Samsung Labs ini kalian bisa ngatur fitur tadi di Advanced Features, kita ke Labs, dan kita bisa pilih Customize App Aspect Ratio. Kalian bisa ganti ke full screen. Nah, sekarang kita coba cek ke Instagram, there you go. Nah, Instagramnya jadi full screen sekarang, mantep banget ya. Jadi nge-scroll 120 Hz, enak banget. Cuma gamingnya gue penasaran nih, apakah kita bisa ya, misalnya kita tes gamingnya dari layar depan nih. Coba kita buka PUBG Mobile. Oke, ini udah. Tuh, kalau kita buka PUBG Mobile, gamingnya itu dia juga nggak full nih guys, di sini. Gimana kalau kita buka ya? Tuh, kalau dibuka aspek rasionya dia belum benar nih, jadi mungkin kita masih setting dulu aspek ratio, cari ke PUBG, kita hidupin full screen. Nah, jadi kita coba lagi dari depan. Oke, jadi udah begini, sekarang kita coba buka ya. Nah, oke, masih agak gepeng sih ya rasanya ya. Oke, nah sekarang kita buka langsung dari layar bagian gedenya, tablet mode. Dan ya, dia ngereset ulang, dan aspek rasionya kali ini udah benar. Oke, ya ini aspek rasionya udah benar sih kalau di sini. Kita coba, gue pengen coba kalau kita balik ke depan gimana nih ya. Oke, ternyata dia harus, bisa langsung otomatis. Jadi caranya itu adalah kita harus buka dari dalam dulu guys, baru kita keluar. Jadi lebih aman gitu. Yang agak membingungkan adalah kalau kita dari layar depan, pas dibuka, tuh aspek rasionya jadi gepeng. So ya, untuk gaming mungkin masih ada sedikit perlu diupdate ya. Oke, jadi itu untuk gaming kurang lebih seperti itu. Sekarang gue pengen cek ke bagian kamera. Nah, untuk kamera sendiri tuh, di bagian kamera depan, ini hasilnya kayak gini nih. Tadi kalian udah bisa lihat, mungkin gue kasih sedikit B-roll juga. Emang berasa sedikit ada noise gitu. Tapi ini kayak bisa dibilang kayak kamera webcam laptop yang gue lagi sering tes sih sekarang. Tapi kalau kita pengen pakai kamera belakang pun juga kita tuh bisa. Oke, jadi kita hidupin kameranya dari layar depan, terus baru kita pencet ada tulisan selfie nih di atas. Take selfie with the rear camera. This is the best part. Nah, selfie-nya jadi tajam banget guys. Jadi kalian bisa lihat nih, pakai kamera belakang 12 megapiksel, kalian bisa cek nih untuk hasil selfie-nya.
Dan yang terakhir pastinya adalah harganya yang sekarang udah jauh lebih affordable. Kalau sebelumnya harga Z Fold 2 itu 34 juta rupiah, 33.888. Sekarang untuk Z Fold yang ketiga ini dijual dengan harga 24.999.000 rupiah. Hampir 10 juta turunnya guys, gila banget. Hampir 10 juta turun dengan improvement yang bisa dibilang ya menarik banget sih. Makanya gue akan coba HP ini beberapa waktu ke depan dan nanti gue akan share juga ke kalian. Make sure makanya kalian follow semua social media kita di Instagram, di TikTok, di Twitter, dan juga of course subscribe ke YouTube channel Blessing.tech. Dan kalau kalian ada pertanyaan buat reviewnya nanti daripada si Galaxy Z Fold 3 ini, seperti biasa ditulis saja di kolom comment section di bawah karena nanti gue akan bahas juga semua di video reviewnya. Oke, itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Semoga video unboxingnya ya seru-seruan aja. Dan experience buat kalian yang mungkin masih nungguin Z Fold 3 kalian, semoga cepat sampai. Karena gue lihat emang ada beberapa yang katanya bulan Oktober baru nyampe. Oke, sabar-sabar aja. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya. Subscribe, hidupin lonceng lagi. Itu aja. Oke, nama gue Malvin. Take care guys, and I'll see you guys on my next video. Ciao!